Perkenalkan, saya Isna Fadira Rahmawati. Saya di sini akan membahas tentang fenomena budaya masyarakat Cirebon untuk memenuhi tugas dari mata kuliah budaya organisasi. Yang pertama, kita akan membahas budaya hibrida masyarakat Cirebon. Adaptasi dapat menghasilkan pola pertemuan secara sinergis dari berbagai budaya sebagai syarat pembentukan karakter budaya hibrida. Hibrida budaya Cirebon terjadi pada praktik kebudayaan masyarakat seperti bahasa, upacara siklus kehidupan, dan pandangan hidup. Selain melalui hubungan sosial, proses hibriditas budaya paling efektif terjadi pada perkawinan silang budaya. Suku Cirebon adalah perpaduan antara dua suku besar, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Akulturasi kedua suku tersebut melahirkan suku mandiri, yaitu suku Cirebon. Sejak dahulu hingga sekarang, suku Cirebon adalah suku yang berbeda dari suku Jawa ataupun suku Sunda. Kerap dilekatkan dengan identitas bukan Jawa dan juga bukan Sunda, dan selalu disebut sebagai kebudayaan marginal Jawa Barat. Kemudian masuk ke dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa. Ada hal unik dari masyarakat Cirebon, yaitu bahasa. Masyarakat Cirebon dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Cirebon. Orang Cirebon yang berbahasa Jawa atau biasanya disebut dengan Jawa Koek atau Jawa Reang. Bahasa Cirebon mendapat pengaruh dari budaya bahasa Sunda. Hal tersebut terjadi karena Cirebon berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Kuningan dan Majalengka, dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Akan tetapi, membicarakan Cirebon juga berarti membicarakan pertemuan dua budaya besar yang mengapitnya. Budaya Sunda dan Jawa yang mengapit budaya Cirebon, tak pelak hingga kini masih saling berebut kekuasaan di Cirebon. Tak terasa perebutan kekuasaan budaya Cirebon itu menghadirkan penolakan bahwa Cirebon bukan Sunda dan bukan Jawa. Selanjutnya masuk ke sistem religi masyarakat Cirebon. Agama yang terdapat di Cirebon sama dengan agama yang berada di daerah lainnya yang beragam. Misalnya ada Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Tetapi mayoritas masyarakat Cirebon memeluk agama Islam. Adapun Islam yang ada di dalam masyarakat Cirebon memiliki kekhasan. Hal itu karena Islam di Cirebon berakulturasi dengan budaya setempat. Selain itu, penyebaran agama Islam berkembang pesat diantaranya karena ada Wali Songo yang terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati juga bermukim di Cirebon dan mengembangkan agama melalui pendekatan kultural. Kebudayaan Cirebon yang bukan Jawa dan bukan Sunda itu akhirnya memiliki ciri khas sendiri, yakni adanya keberanian untuk mengadopsi nilai lama dengan nilai baru saat agama Islam mulai diajarkan Sunan Gunung Jati. Dengan kata lain, kekuatan seni tradisi Cirebon yang berangkat dari filosofi kultural dan spiritualitas agama Islam. Hal unik lain dari Cirebon adalah kesenian dan kerajinan yang banyak dan melimpah, diantaranya adalah kesenian tari topeng, sintren, batik, kesenian gambyong, lukis kaca, taling, sandiwara Cirebonan. Salah satu ciri khas dari kerajinan Cirebon adalah batik yang dikenal dengan motif megamendung. Sistem pengetahuan masyarakat Cirebon dahulu kala masih menganut paham animisme dan dinamisme yang dibawa oleh nenek moyang mereka, sehingga kepercayaan bahwa benda-benda memiliki roh dan percaya akan makhluk halus memunculkan mitos-mitos dan petua-petua zaman dahulu. Tetapi
Ketika kemajuan teknologi dan modernisasi mulai diperkenalkan di daerah Cirebon, pengetahuan masyarakat Cirebon sudah mulai semakin modern, banyak yang berpikir kritis dan lebih rasional. Karena sering perkembangan zaman, kini sudah mulai sadar akan kemajuan teknologi dan sains. Masyarakat mulai mencoba untuk berkenalan dengan medis karena di daerah Cirebon sudah banyak dibangun rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan. Dalam segi tatanan kelola pemerintah serta organisasi sosial dalam masyarakat Cirebon, terdapat sistem pemerintahan seperti adanya bupati dan wali kota beserta aparatur. Namun secara budaya setempat dan sejarah yang telah terjadi dalam masyarakat Cirebon, ada pula sistem pemerintahan kerajaan yaitu keraton. Dalam lingkungan keraton ada beberapa keturunan raja yang menjabat sebagai Sultan Cirebon. Ada beberapa keraton di daerah Cirebon yaitu Keraton Sepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kecirebonan. Sistem mata pencaharian hidup. Untuk mata pencaharian, masyarakat Cirebon bervariatif seperti nelayan, pedagang, petani, dan industri. Cirebon terkenal dengan mata pencaharian nelayan, di mana Cirebon adalah salah satu pemasok terasi terbesar. Hal ini bisa kita urut dari sejarah bahwa Cirebon adalah pelabuhan. Selain itu juga arti nama dari Cirebon yaitu Ci yang memiliki arti air dan Rebon yang memiliki arti udang. Di daerah pesisir selatan Cirebon, mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dan di daerah pegunungan atau daerah dekat pusat kota, masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Ada pula pabrik-pabrik dan toko-toko sebagai mata pencaharian masyarakat Cirebon. Kemudian ada sistem peralatan dan perlengkapan hidup. Sistem peralatan hidup bagi masyarakat agraris, misalnya petani dan nelayan, mereka cenderung menetap di daerah tempat tinggalnya. Dengan adanya teknologi, pemerintah Cirebon yang memfasilitasi para petani dalam menggunakan traktor dan pembagian benih atau bibit serta insektisida secara gratis. Lalu untuk para nelayan sendiri, mereka juga mendapatkan bantuan dalam subsidi bahan bakar yang digunakan untuk nelayan mencari ikan. Sekian fenomena budaya masyarakat Cirebon yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.